mulai aja ya. Mhm. Nanti teman-teman pada nyusul. Oke, wes direkod ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Teman-teman, berapapun jumlahnya, sekali lagi sharing pengetahuan itu seperti pernah saya lakukan di Glasgow dulu. Ada salah satu teman-teman PhD kandidat yang menelurkan juga ide ini. Pada prinsipnya sebenarnya sharing pengetahuan ini akan mengalami puncak dan lembah. Tapi kalau kita sudah melewati 6-8 kali sesi, ini akan menjadi budaya. Nah, harapan saya itu budaya ini sebenarnya yang terbentuk. Jadi tidak hanya nanti Cak Ubed yang sebagai pemilik akun atau Mas Lutfi yang mengisi ataupun saya menjadi moderator, nanti teman-teman yang lain akan sambut berbayung. Ya, tujuannya satu untuk sama-sama memberikan masukan positif bagi teman-teman sekalian. Nah, hari ini sesi yang tetap tentang sebab bagaimana dalam suatu perjanjian itu bisa menyebabkan ke arah halal haram, artinya kita mengajak ke suatu kebaikan bagaimana menyikapi suatu perjanjian tanpa mengurangi waktunya dari Mas Lutfi. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan Anda jawab ke saya, nanti akan saya compile dari pertanyaan yang kemarin dan pertanyaan yang hari ini. Monggo Mas Lutfi, waktu dipersilahkan. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya diskusinya dan sharing session, maaf, bukan diskusi, sharing session. Kita mulai saja. Lanjutan tentang insurance dan trust. Jadi di sini sekedar refreshment singkat, summary singkat maksudnya dari yang pertemuan lalu, bahwa basisnya perjanjian itu adalah trust. Dan perjanjian bisa dikatakan dia sebagai suatu perjanjian ketika sudah ada efek mengikat. Efek mengikat itu dilihat dari seberapa besar dampak kuantitatifnya ke liability masing-masing pihak. Artinya kalau di masing-masing pihak tidak ada liability yang kuantitatif, itu bisa dikatakan itu hanya sekedar istilahnya MOU, sehingga dia belum bisa dikatakan perjanjian, yang dimana kalau misalnya salah satu pihak mencederai pihak lainnya, kalau dia belum ada liability mengikat secara kuantitatif, ya paling mentok worst case-nya akan terdampak ke image sih, ke goodwill. Artinya lebih ke aspek ke moral obligation-nya dia sebagai pihak yang membuat perjanjian kok tiba-tiba dia mencederai sendiri. Artinya lebih ke moral aja, lebih ke moral obligation aja yang mungkin membuat reputasinya turun. Nah, aspek trust tadi itu memang sangat penting karena disitulah membuktikan bagaimana para pihak itu akan berdiskusi dalam berjalannya membuat perjanjian itu. Kan membuat perjanjian kan akan lama ya, bukan 1 atau 2 hari, tapi pasti akan butuh berbulan-bulan bahkan. Nah, aspek trust itu akan menjadi sangat penting karena sebenarnya ketika 2 orang itu bertemu atau 2 pihak itu bertemu, itu mungkin posisinya akan melihat misalnya 2 dan 2 gitu. Saya sebutkan numbers gitu ya, 2 dan 2. Tapi ketika sudah masuk ke suatu perjanjian membahas, nah di situ mungkin akan yang 2 tadi berubah menjadi 6. Artinya mungkin ada yang 2 concerns menjadi 6 concerns. Yang pihak lainnya juga gitu, mungkin yang awalnya 2 concerns mungkin malah jadi 8 concerns. Nah, justru yang aspek-aspek seperti itu kalau tidak dilandasi trust, itu akan sulit membuat pasal-pasal yang sifatnya itu aplikatif dan solutif. Malah akhirnya di situ akan muncul godaan-godaan dari masing-masing pihak untuk membuat suatu kezaliman, baik dalam bentuk kezaliman itu yang membuat dirinya untung tapi nggak fair, atau bahkan sebaliknya membuat pihak counterpartnya itu terzalimi. Artinya pihak yang counterpartnya itu mendapatkan risiko yang lebih daripada dia. Nah, jadi di situ tentang trust, kita ulang sedikit ya tadi. Terus kemudian kita juga wajib ketahui bahwa dalam suatu perjanjian,
dalam suatu akad, baik itu B2B maupun B2C. Ini perlu disebutkan ya, B2B itu business to business, B2C itu business to consumers atau customers. Bedanya apa? Bedanya kalau biasanya kalau B2C itu sudah ada price tag-nya, sudah ada bandrol harganya, lah itu B2C. Kayak kita beli sabun cuci, kita beli mobil bahkan itu B2C karena sudah ada price tag-nya. Kita nggak bisa customize kontraknya, yaitu. Nah, kalau B2B itu benar-benar dari awal tuh every single clause itu customize sifatnya. Sehingga kalau yang kontrak-kontrak B2B itu biasanya unsur harganya atau unsur kewajiban-kewajiban yang tertera, kewajiban dan hak yang tertera dalam perjanjian itu sifatnya atas kesepakatan para pihak dan customize. Artinya satu konsumen dan konsumen lainnya bisa beda-beda akadnya. Dengan harga yang beda-beda juga. Bahkan harganya bisa dalam bentuk formula, bukan dalam bentuk numbers, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk formula, bentuk rumus. Nah, kedudukan perjanjian itu dibagi menjadi dua. Ada yang perjanjian utama, maksudnya akad utama ya. Akad utamanya, ada yang akad ikutan. Bagaimana kaitannya dengan bab insurance? Membaginya seperti ini, paling mudah ya. Kalau insurance itu ternyata dia menjadi yang tidak terpisahkan ke dalam produk atau jasa yang dijual dalam perjanjian itu, maka itu menjadi boleh. Misalnya, kita beli tiket kereta api lewat loket ya, bukan lewat e-commerce ya, kita lewat loket yang di stasiun misalnya, kita beli langsung ke KAI-nya, ke petugas KAI-nya, Pak saya beli tiket kereta gitu kan. Oh iya, ini Pak tiket keretanya misalnya harganya 200.000 gitu, Jakarta Bandung katakan. 200.000. Terus pas kita lihat di balik tiket itu sudah ada insurance gitu. Ada insurance. Misalnya preminya 12.000 gitu atau 20.000. Terus kita tanya, loh Pak, saya nggak beli insurance-nya kok. Itu sudah include dalam satu paket penjualan kami, Mas, gitu. Misalnya gitu. Nah, itu artinya insurance tadi itu si pembeli, artinya kita dalam akad B2C tadi, itu kita tidak dalam posisi membeli insurance itu. Jadi syariat memandang kita tidak dalam posisi membeli insurance itu karena itu sudah bundling. Bundling dijual oleh si perusahaan kereta api. Contoh lain yang di luar jual beli misalnya pengurusan pajak kendaraan bermotor ya, PKB ya. Kalau di tempat saya di sini itu saya perhatikan beberapa tahun terakhir itu ketika perpanjangan pajak kendaraan bermotor itu sudah begitu kita bayar ke loket di Samsat itu langsung ada itu insurance ini termasuk asuransi gitu. Kalau nggak salah kecelakaan apa gitu. Nah, padahal kita pada saat kita bayar itu mereka nggak menjual fitur insurance-nya secara terpisah, tapi itu ikutan pas kita bayar, tahu udah dapat insurance, itu tidak mengapa seperti itu. Karena di situ kita tidak membelinya secara khusus. Beda dengan kita membeli lewat misalnya e-commerce. Kan di situ atau mungkin lewat web-webnya para penyedia jasa. Misalnya suatu maskapai mereka punya platform platform penjualan online gitu ya. Katakan maskapai X. Nah, X ini menjual misalnya tiket pesawat. Nah, ketika tiket pesawat itu kita booking, biasanya sebelum menuju fase pembayaran tuh ada tuh pertanyaan, apakah Anda ingin menambahkan insurance? Tick yes, if yes, tick if yes, or let it go if no gitu ya. Nah, di situ artinya kita punya pilihan, kita mau beli insurance terpisah atau enggak. Nah, ketika kita kita melakukan melakukan centang, ya udah, berarti kita nggak beli insurance itu. Artinya tiket pesawat kita sudah tanpa insurance. Tapi andai kata kita tik gitu ya, kita centang di aplikasinya itu, ya berarti kita itu sudah melakukan akad pembelian insurance secara terpisah. Meskipun itu datang dari penyedia jasanya. Nah, jadi di situ dilihat konteksnya sangat-sangat berbeda ya, tipis sekali konteksnya. Padahal itu satu platform, satu tampilan, tapi konsekuensinya berat. Kita melakukan centang, kita melakukan nggak centang, di situ konsekuensinya berat sekali. Gitu. Itu akan dihisap di situ. Kenapa kita melakukan centang, kenapa kita nggak melakukan centang, itu akan dihisap di situ. Nah, artinya kalau seperti itu opsional. Apa artinya opsional? Artinya ketika kita memilih opsi kita memilih insurance, artinya kita membeli insurance atau pisah dan itu akan diperhitungkan nanti amalannya seperti itu. Jadi beda ya antara case yang akad utama dan akad ikutan dan akad
utama versus akad utama. Kalau yang tadi tiket kereta api, karena dia sudah menjadi satu kesatuan dengan asuransinya, ya itu apa boleh buat. Karena kita emang nggak membeli asuransi. Tapi ketika tadi tiket pesawat tadi, contohnya kita punya pilihan untuk nggak membeli kok tiket asuransinya tadi. Andai kata kita milih centang di aplikasi tadi, ya berarti kita membelinya secara terpisah. Artinya di sana insurance-nya tidak bisa dikatakan sebagai akad ikutan. Nah, itulah yang harus kita waspada. Kemudian salah satu bentuk asuransi lagi yang terjadi di dunia ya, tapi ini setahu saya di Indonesia belum ada, yaitu penyedia jasa menyediakan asuransinya langsung dari dia sendiri. Nah, ini menarik sekali, menarik sekali. Contohnya paling gampang rumah sakit. Rumah sakit, karena kan pertemuan berikutnya, sebelumnya, kita kan sudah membahas ya ada 3 jenis insurans waktu itu ya. Kalau bagi yang mencatat, ada 3 jenis insurans. Nah, ini sebenarnya kembangan, bukan jenis keempat, tapi kembangan dari salah satu tipe, yaitu penyedia jasa atau produk menyediakan asuransinya. Nah, contohnya apa? Rumah sakit. Ada yang pernah tahu nggak kalau kita di rumah sakit itu kalau belum kita periksa kan ya pasti belum bayar kan gitu ya, nggak mungkin belum sakit masuk bisa bayar. Tapi di situ ada juga rumah sakit yang menyediakan deposit. Misalnya kita menjadi member di satu rumah sakit, misalnya rumah sakit X gitu. Dan mungkin kita suatu waktu punya keluhan yang memang harus dikontrol secara rutin ke sana. Akhirnya kita disediakan di rumah sakit itu deposit. Oke Pak, Bapak deposit aja deh untuk setahun kontrol sekian. Artinya nanti misalnya kita dikasih kuota untuk setahun kontrolnya itu misalnya 10 kali atau 12 kali. 12 kali artinya setiap bulan sekali kita kontrol. Nah, once kita nggak kontrol, ya berarti misalnya kita cuma kontrol realisasinya cuma 10 kali. Ya artinya yang 2 kali tadi dikembalikan depositnya. Seperti itu. Dengan tetap rumah sakit tadi juga mendapatkan jasa juga. Jadi dia akan menjadi 2 model akad deposit, dan di lain sisi rumah sakit juga berhak mendapatkan jasa di sana, dan ini harus ditulis terpisah gitu. Rumah sakit mengutip fee, upah dari pelayanannya dia. Nah, itu boleh-boleh saja dengan syarat jasa yang tidak tergunakan atau tidak termanfaatkan itu dikembalikan kepada orang yang melakukan deposit. Itu boleh-boleh saja. Dan saya rasa di Indonesia seperti ini belum saya temukan sih. Tapi ini sesuatu yang visible. Andai kata rumah sakit itu mau melakukan model bisnis seperti itu, ya silakan saja. Tapi di sini memang butuh tingkat dan kadar profesionalisme dan integritas yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dengan seperti itu, kalau memang rumah sakitnya motifnya murni bisnis, itu akan mengeksploitasi konsumen, pasien maksudnya, bukan pasien, calon pasien. Dia akan mengeksploitasi calon pasien. Artinya misalnya diagnosanya bisa lebih-lebihin. Karena kan tadi kalau kita bicara yang bagaimana kedudukan insurans yang syar'i tadi ketika disediakan oleh jasa rumah sakit, jasa yang tidak termanfaatkan akan dikembalikan uangnya. Nah, kalau rumah sakit dia ada motif yang benar-benar murni greedy lah, rakus gitu ya, rakus secara bisnis, dia akan buat sistem, oh kalau gitu aku bikin diagnosa aja yang si konsumen ini tuh mendapatkan persepsi bahwa penyakit saya itu berat sehingga saya harus bayar misalnya jasanya lebih besar. Nah, itu menjadi sesuatu yang menzalimi juga model bisnisnya yang sudah benar-benar syar'i, tapi karena ada motif greedy tadi, rakus, akhirnya membuat dia, si pihak rumah sakit, melakukan kezaliman kepada calon pasien tadi. Wong misalnya cuma sakit, panu gitu kan, dikasih, oh ini panu karena pilek, nah itu kan aneh gitu ya. Akhirnya kita membayar, kita akhirnya tidak mendapatkan hak pengembalian deposit kita sesuai yang kita manfaatkan. Itu makanya tadi kita balik tadi ke unsur trust, disitulah kezaliman bisa muncul ketika tidak ada unsur itu, integritas tadi dan trust. Kemudian nah, bagaimana dengan warranty?
apakah warranty merupakan insurance? Ini pertanyaan yang jarang ditanyakan, tapi ketika tadi kita bicara penyedia barang dan jasa menerbitkan insurance, akhirnya ada tanya loh, warranty berarti insurance dong. Misalnya kita beli mobil atau beli motor deh yang paling gampang ya. Beli motor, kan ada misalnya servis gratis. Nah, apakah servis gratis itu merupakan insurance? Kalau dilihat dari kacamata syar'i, sejauh pengetahuan saya itu bukan. Sejauh pengetahuan saya itu bukan insurance. Beda dengan rumah sakit tadi. Karena yang di rumah sakit tadi case-nya itu pasiennya masih calon pasien. Ya, membedakannya seperti itu. Jadi kedudukannya ketika rumah sakit tadi, ketika saya setor deposit, itu saya belum jadi pasien. Saya masih menjadi calon pasien, artinya saya belum sakit, saya belum perlu diperiksa hari itu juga. Nah, kalau yang tadi warranty, bedanya kan kita sudah beli itu produk, kita udah beli motor itu. Artinya kita nggak bisa dibilang kita calon pembeli ya, kita sudah beli uang, kita sudah punya motor itu. Gitu. Nah, artinya di situ warranty itu bagian dari layanan purna jual yang di situ tidak bisa dihukumi sebagai deposit. Kita kita taruh uang. Kalau kita misalnya jatah servis gratis, misalnya per berapa kilometer gitu ya. Kalau nggak kita manfaatkan, terus kita minta hak kita kembali, nggak seperti itu. Karena bedanya tadi melihatnya, kalau di rumah yang contoh kasus rumah sakit tadi, kita masih calon pasien, which is kita akhirnya deposit. Tapi kalau yang beli motor tadi, kita sudah beli motor. Nah, itu bagian dari layanan purna jual. Nah, itu supaya membedakan ya. Saya rasa clear ya perbedaannya, supaya tidak bingung gitu. Karena seakan-akan kok modelnya sama gitu. Ini kan saya servis, artinya saya berhak dong minta kembalian kalau nggak saya penuhi servisnya. Bukan seperti itu. Karena itu sudah menjadi suatu kesatuan. Pada ketika kita membeli produk ya sudah sekaligus jasa purna jualnya kan gitu. Artinya ya beli dipakai nggak dipakai ya silakan kita. Sama aja misalnya kita beli sesuatu produk dengan bermacam misalnya fitur A sampai Z gitu. Ternyata kita hanya pakai A sampai J ya terserah emang si penjualnya nggak menjual ketengan kok, nggak menjual sasetan gitu ya. Artinya yang penjual berikan ke kita, tawarin kita ya Pak, ini saya hanya jual produk paketnya A sampai Z. A sampai Z ini yang Z-nya ini ya layanan purna jual. Nah, Bapak nggak pakai, ya itu urusan. Yang penting saya nggak jual sasetan nih Pak produknya. Saya nggak jual paket A sendiri, B sendiri, C sendiri, saya nggak jual seperti itu. Nah, itu. Jadi membedakannya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan dari teman-teman ya yang belum terjawab di pekan lalu. Pada insuransi yang punya akad hibah dengan model premi yang dibayar bulanan, apakah boleh dikenakan denda keterlambatan? Nah ini, maaf. Ya, saya ulangi. Jadi untuk insurans berakad hibah dengan model premi yang dibayar bulanan atau mungkin 2 bulanan nih, nggak harus bulanan ya, yang dibayar rutin maksudnya. Apakah boleh dikenakan denda keterlambatan ketika dia nggak membayar premi? Nah, ini yang termasuk salah satu unsur ini ya, unsur keloliman dalam insurans itu. Dan banyak perusahaan asuransi yang seperti ini, bahkan yang menggunakan label asuransi syariah, yang dia mengenakan sanksi kepada pengguna asuransi tadi ketika dia terlambat membayar preminya. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena sebabnya itu dia menunggangi filosofi tolong-menolong dalam insurans. Padahal insurans itu asas dasarnya adalah tolong-menolong. Ya, tolong-menolong ya nggak ada yang bisa diikat wajib bayar rutin. Nggak ada yang bisa diikat seperti itu. Artinya, ya kalau memang dia sudah, pas ada seperti infak di masjid gitu. Kan kita nggak bisa dipatok, harus infak sekian, si fulan harus infak sekian, kan nggak bisa seperti itu. Karena itu kan tolong-menolong ya. Jadi ini nggak bisa dikenakan denda keterlambatan, karena ini sebenarnya akar masalahnya bukan denda keterlambatannya sih, bukan si perusahaan asuransinya rugi karena nggak dibayar, bukan seperti itu. Konteksnya di sini, akar masalahnya biasanya si perusahaan asuransi itu memutar
dana himpunan dari para konsumen asuransi tadi ke dalam suatu portfolio investasi yang di situ dia bisa rugi dan dia bisa untung. Nah, sedangkan perusahaan asuransi tadi mendapatkan pendapatan dari dana himpunan tadi itu untuk memastikan bahwa cash flow mereka tetap ada. Nah, ini akhirnya menjadi belok motifnya, nggak tolong-menolong tadi, nggak tolong-menolong lagi. Dan saya pernah tahu ada ketentuan juga, misalnya perusahaan asuransi yang dia dikontrol ketat oleh negara gitu ya, artinya yang disediakan oleh negara. Nah, itu bahkan si perusahaan asuransi diatur secara regulasi bahwa dia tidak boleh melakukan misalnya si perusahaan asuransi tadi menginvestasikan dana himpunan nasabah ke dalam suatu entitas perusahaan gitu, ke PT X. Misalnya dia beli sahamnya si PT X itu 10% misalnya gitu. Nah, di regulasi yang menaungi si perusahaan asuransi negara tadi itu diatur bahwa kepemilikan saham di PT X tadi itu tidak boleh berkurang. Padahal faktanya sahamnya si PT X itu bisa naik dan bisa turun. Akhirnya apa yang dilakukan sama perusahaan asuransi tadi karena ada peraturan negara tadi, si perusahaan asuransi kejepit polisinya sehingga dia akhirnya ketika tidak punya pilihan untuk menjaga dana nasabah, himpunan dana nasabah, menjaga nilainya maksudnya, itu dia terus melakukan aksi beli saham terus. Mau perusahaannya itu prospeknya bagus enggak, karena memang akhirnya dipepet oleh regulasi gitu kan. Akhirnya dia membeli terus-menerus sahamnya si perusahaan publik tadi. Nah, akhirnya kalau seperti itu, andai kata misalnya kita dalam kondisi seperti sekarang, pandemi, kita bicara kondisi yang terkini, pandemi, perusahaan publik tadi yang diinvestasikan sahamnya oleh asuransi tadi, perusahaan asuransi tadi mengalami penurunan penjualan, cash flow-nya turun, harga sahamnya apalagi turun gitu. Kelimpungan perusahaan asuransinya. Dan himpunan nasabah tadi turun, ya, dan artinya dia tidak menjalankan kaidah menjaga nilai tukar atas dana himpunan nasabah tadi. Di satu sisi, nasabahnya ini juga banyak yang ngeklaim karena kondisi pandemi, Pak, saya karena kondisi pandemi ini misalnya harus tetap membayar gaji karyawan. Jadi dia memposisikan diri sebagai keadaan kahar, dia ngeklaim ke insuran tadi. Wah, insurannya bingung. Saya di sisi investasi nggak ada gain gitu kan, konsumen ngeklaim mulu gitu kan. Nah, itulah di situ akhirnya terjadi efek keruntuhan domino ya, domino. Karena di sisi hulu dan hilirnya itu runtuh semua, sehingga di sisi tengah-tengahnya ini itu menjadi runtuh juga. Karena dia menjalankan prinsip yang didasari oleh peraturan yang tidak mendukung. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana posisi pekerja yang diberi fasilitas insuransi oleh perusahaan? Ini kan umumnya, kita bekerja, tiba-tiba pada saat mendatangani akad perjanjian kerja gitu ya dengan suatu perusahaan, biasanya di sana ada hubungan industrial ya, karena di dalam peraturan negara kita antara pemberi kerja dan penerima kerja itu dilindungi oleh suatu hubungan industrial. Nah, di situ perusahaan memberikan fasilitas insurance. Nah, terus bagaimana? Kembali lagi kita tadi mendudukkan masalah ini ke akad utama dan akad ikutan. Andai kata tadi perusahaan memberikan fasilitas insurance tanpa perlu pekerja melakukan pendaftaran sendiri dan tanpa melakukan pembayaran premi sendiri oleh karyawan itu, maka itu tidak mengapa, karena itu bisa diposisikan bahwa
perusahaan tadi itu melakukan istilahnya kalau dalam Islam itu akad ijarah, dia mempekerjakan pekerjaannya plus sudah paket fasilitas. Pekerjanya nggak tahu nih fasilitasku apa aja selain gaji bulanan, misalnya ada tunjangan kesehatan, nah kan biasanya yang itu tuh yang diberikan insurans. Jadi artinya si pekerja kalau modelnya seperti itu tadi, dia tidak melakukan upaya untuk mendaftar secara mandiri insurans tadi, karena itu sudah disediakan full paket oleh si full package oleh si perusahaan yang memberikan dia bekerja. Beda dengan misalnya perusahaannya tiba-tiba di akadnya ada yang unik. Perusahaan hanya memberikan gaji bulanan, sehingga untuk kesehatan silahkan si pegawainya itu untuk mendaftar insurans sendiri dengan rekan-rekan yang sudah disediakan oleh perusahaan, dan preminya juga dibayar oleh si karyawan itu sendiri gitu. Nah, itu menjadi unik ya, karena dia sifatnya dia memberikan pekerjaan yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban dia sebenarnya secara moral ya. Secara moral dia tidak menjalankan kewajiban dia sebagai pemberi kerja yang baik. Masa urusan kesehatan itu pekerja diminta untuk mendaftar sendiri, bayar sendiri, udah daftar sendiri, bayar sendiri lah, itu kan gimana ya? Dan itu wajib lagi. Artinya kalau si pekerja tadi tidak mendaftar secara mandiri ke asuransi, itu nggak boleh kerja di sini. Wah, itu kan zalim banget ya. Padahal apa hubungannya itu kan? Selama si misalnya pekerja itu badannya sehat-sehat aja, dia nggak neko-neko makannya, ya sebenarnya kan nggak ada hak juga dari perusahaan. Ya ini perlu digarisbawahi, nggak ada hak juga bagi perusahaan untuk melarang orang kerja kalau dia nggak punya asuransi. Itu apa itu? Alasannya apa? Itu yang harus kita kembalikan lagi duduk perkaranya. Bagaimana dengan travel insurance sebagai prasyarat visa suatu negara? Ini umum ya. Ketika kita mau pergi ke suatu negara, itu biasanya di aplikasi visa itu ada persyaratan travel insurance. Nah, kalau seperti ini memang akhirnya kan pengunjung ya, pengunjung yang akan masuk di negara itu kan mau nggak mau kan harus memiliki visa yang di situ dia harus mendaftar insurans visa. Apalagi kalau sudah pendaftaran visa itu diserahkan kepada pihak ketiga, maksudnya kalau misalnya kita mungkin ada yang pernah dengar VFS ya, VFS kalau di Indonesia itu kan pihak ketiga sebenarnya, dia menaungi, dia sebagai pooling aplikasi visa sebenarnya. Sehingga semua negara, baik itu di EU maupun di beberapa negara Asia itu rely on si sistemnya si VFS ini. Nah itu bagaimana kondisinya ketika otoritas suatu negara membicarakan itu? Kalau seperti ini, nah kedudukannya dilihat lagi. Misalnya nih, dia harus wajib tuh masuk ke negara itu untuk suatu tugas. Nah, kalau di situ kita bisa punya dua pilihan. Tugas itu tugasnya siapa? Ya, tugasnya dia pribadi atau tugasnya yang diberikan oleh seseorang atau diberikan oleh perusahaan. Kalau diberikan oleh perusahaan, kita bisa minta ke perusahaan, saya kan ditugaskan nih untuk masuk ke negara itu, dan saya diwajibkan sebagai pengunjung untuk mendaftar insurance. Perusahaan bisa nggak beliin? Nah, gitu. Perusahaan bisa nggak beliin itu? Artinya paket aja deh. Itu masukkan jadi fasilitas yang diberikan ke perusahaan untuk supaya pekerjanya itu bisa masukin negara itu. Perusahaan aja yang apply insurance, jangan saya gitu. Karena kan saya berdasarnya ditugaskan, saya kan nggak mencari-cari supaya bisa dinas ke sana gitu. Nah, itu kalau perusahaannya bisa mendaftarkan, ya Masya Allah, itu Alhamdulillah. Tapi ada kata, ternyata perusahaan, ternyata di situ perusahaan nggak memungkinkan, dan ini pernah saya alami ya. Saya pernah coba metode itu, saya konsul dengan orang keuangan, inilah sekalian aja lah, faktanya kan kalau tiket pesawat bisa tuh perusahaan yang beliin, nggak harus kita gitu kan sebagai pekerja. Kenapa kok ini nggak bisa, kan sama aja gitu.
Umpamanya jawaban dari orang keuangan waktu itu, oh nggak bisa Pak, karena kalau yang ini itu modelnya harus reimburse. Nah gitu. Oh seperti itu, oke. Akhirnya ketika kita reimburse, kita punya pilihan terus kita harus ngapain nih? Nah, alhamdulillah rupanya waktu itu saya konsultasi dengan seorang ustadz ya. Terus kemudian ya karena memang melihat kebutuhan tugas, terus sarannya gini, coba deh ini dicari yang asuransi syariah yang perjalanan gitu. Saya cari-cari adalah ada gitu. Ketika saya baca akad dalamnya, ternyata Masya Allah ada emang asuransi syariah khusus travel insurance ya. Karena kan kalau travel insurance itu kan beda ya sama asuransi yang harus dibayar bulanan ya. Ini kan kita beli paket aja sebenarnya, paket fasilitas perlindungan. Paket fasilitas perlindungan dengan akad tadi hibah. Jadi untuk yang fasilitas perlindungannya kita bayar dengan akad hibah. Nah, kemudian dari mana pendapatan si perusahaan asuransi syariah tadi, yaitu dengan akad berbeda. Di situ kita ada nilai untuk fasilitas misalnya kan misalnya dibagi-bagi ada misalnya fasilitas yang gold atau yang platinum atau apa gitu ya. Nah, untuk masing gold ini kan biasanya rekanannya si insuran kan beda-beda juga. Nah, itu dibedakan juga fee-nya dibeda-bedakan, upahnya dibeda-bedakan. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi artinya kalaupun misalnya saya nggak pakai insuransi itu ya uang sudah hibah kok, ya sudah memang seperti itu akadnya. Itu alhamdulillah ada. Itu mungkin jadi jalan keluar bagi teman-teman yang memang harus menjalani tugas memasuki suatu negara. Tapi memang di sini perlu diperhatikan juga mengenai keperluan kita sih. Kembali lagi karena memang yang harus kita hati-hati itu ketika harus terlibat harus memasuki area-area yang meragukan seperti ini, itu kembali lagi ke pertanyaan diri kita. Sebenarnya perlu nggak sih kita ke negara itu? Gitu. Misalnya kalau untuk umroh, haji ya perlu cuma di sana gitu. Masa kita mau haji selain di Mekah kan juga ada. Atau misalnya kalau mau ke negara lain kita harus tanya lagi ke diri kita, perlu nggak sih kita ke sana gitu? Kalau nggak perlu ya sudah gitu, daripada kita harus memasuki suatu area yang meragukan dengan harus melangkahkan kaki kita untuk mendaftar asuransi tadi yang disyaratkan di pendaftaran visa tadi. Itu harus kita kembalikan pertanyaannya. Kalau misalnya emang benar-benar nggak perlu, misalnya hanya untuk pelesir doang, ya kita lihat lagi ya pelesir apa sih pelesir nih kan? Ya mbok ya misalnya katakan kalau orang Islam, ya kalau misalnya cuma pelesir gitu kan, ya langsung umroh aja lah gitu. Itu kan akhirnya di situ ada suatu nilai lain yang kita upayakan di sana, nggak hanya sekedar pelesir yang tidak ada value-nya. Ya tidak ada value-nya dalam pemahaman kita beragama, itu aja sih. Tidak ada value-nya dalam meningkatkan pemahaman kita dalam beragama. Kemudian ini terkait agak berat sedikit ya, dari teman-teman ada bagaimana jika pasal insurance sudah diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah, misal PTK 007 ya. Ini memang harus disebutkan pedomannya. Memang dalam beberapa lini usaha, dalam beberapa tipe industri itu pengadaan barang dan jasa itu meskipun dilakukan oleh si pebisnisnya, si pengusahanya, dia harus tunduk ke satu peraturan yang memang khusus didesain untuk pengadaan barang dan jasa itu. Dan memang ada seperti itu contohnya. Nah, bagaimana jika seperti ini? Jika untuk memperbaiki pasal insurance-nya, langkah pertama ya kita harus ajak orang legal kita ya untuk konsultasi ke bagian hukum dari si pembuat dari instansi pembuat kebijakan ini, pembuat peraturan ini. Misalnya kalau kita ubah pasal insurance-nya seperti ini, bagaimana Pak? Gitu. Atau bagaimana kalau kita perbaiki dengan tetap kita ada kok pasal-pasal yang menjaga tentang jaminan fasilitas penyediaan pekerjaan itu ada kok gitu kok. Ini nggak kita hilangkan gitu. Jadi di situ harus dilakukan diskusinya. Memang harus dilakukan, harus dimulai
Dan saya rasa ini bukan kontekstual ya. Artinya ya bisa saja tadi ketika si pembuat kebijakan belum mendapatkan wawasan filosofi tentang insurance ini, ya dia akan terbuka, oh iya betul juga ya. Karena pada dasarnya ketika kita masuki suatu perjanjian yang di sana ada risiko, seperti yang disampaikan dalam pertemuan sebelumnya, risiko itu dibagi dua pada dasarnya. Ada risiko yang manageable, ada risiko yang kahar. Kalau yang kahar kan ya sudah gitu kan, semua orang juga lepas tangan gitu kan, karena kahar kok, force majeure. Tapi kalau yang risiko yang manageable ini loh, itu kadang-kadang ada yang mengambil 1 butir, 2 butir itu untuk dimasukkan ke dalam risiko yang diharuskan untuk diasuransikan. Padahal kalau dia sudah masuk kategori yang manageable, harusnya yang dia lakukan dalam perjanjian tadi atau dalam kontrak pengadaan jasa tadi atau barang tadi adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya preventif, bukan yang ketentuan yang sifatnya pemadam kebakaran, bukan. Preventif, sehingga hal tersebut ketika preventif dilakukan dalam kontrak tadi, itu akan mempersempit peluang terjadinya risiko. Nah, jadi tugas kita sebagai bagian dari ekosistem bisnis ya, dimanapun kita berada, itu kita harus mempersempit peluang terjadinya hal-hal yang risikonya tidak manageable. Jadi yang kita sodorkan adalah solusi-solusi yang sifatnya preventif. Kalaupun memang harus ada risiko yang sifatnya belum ditemukan upaya pencegahannya, ya kita diskusikan kembali bagaimana jika ini dimasukkan ke misalnya ketentuan lain. Tapi saya rasa nggak ada ya, karena kalau misalnya one prestasi gitu kan bukan risiko yang layak dibahas di insurance ya. Kan ini beda lagi, itu nanti akan masuk ke ketentuan denda seperti itu. Dan saya rasa ketika sudah masuk ke sistem bisnis, ketika sudah ada trust, di situ ada integritas dan ada reputasi, semua pihak nggak akan mencederai. Itu memang ideal banget sih. Itu memang ideal banget ya. Artinya mungkin terkesan itu kan teori gitu. Prakteknya gimana? Ya kembali lagi kita sebagai pemberi kerja. Kalau misalnya kita tidak confident untuk menunjuk suatu perusahaan, ya jangan ditunjuk kan gitu. Jangan ditunjuk. Kita kan masih ada pilihan lain. Penyedia jasanya mungkin hanya bukan perusahaan itu, mungkin yang lain. Gitu. Jadi memang ini harus dikomunikasikan ke instansi penerbit kebijakan tadi. Bagaimana jika kita melakukan enrichment di dalam ketentuan insurans tadi, sehingga bunyinya itu adalah fasilitas penyedia jaminan fasilitas penyelesaian pengerjaan. Dan di situ termasuk aja disebutkan misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas misalnya santunan kematian, ya gitu aja disebutkan aja, nggak masalah. Kenapa harus dibahasakan itu insurance? Kan kita bicarakan itu fasilitas santunan misalnya kebakaran gitu, fasilitas pengganti kebakaran. Jadi disebutkan aja di situ, nggak usah kita detailkan. Ini sekaligus menjawab juga pertanyaan teman-teman yang lain ketika ada yang menanyakan apakah di tempat kerja wording segeneral itu, ataukah bisa di breakdown detail? Nah ini tadi sekaligus jawab ini. Bisa saja di breakdown detail, tergantung sifat dan karakter pekerjaan yang akan kita kita berikan ke orang lain, ke pihak lain. Bisa aja di breakdown detail, bisa saja, nggak ada masalah. Kalaupun misalnya gini, loh nanti kan kalau di breakdown nambah dong biaya kontraknya. Ya silakan aja selama dalam kita mendesain TOR ya, ada TOR, ada KAK, misalnya kalau di dalam dunia industri, ya secara umum itu ya, artinya di dalam ketentuan yang kita terbitkan ketika mengadakan tender, pengadaan barang dan jasa, itu ditulis gitu, sehingga nanti ketika itu
kita menghitung OE ya, menghitung HPS, harga perkiraan diri, atau OE ya, honor estimate atau apapun istilahnya gitu, ya itu sudah masukkan unsur itu gitu. Oh, untuk misalnya untuk santunan kematian berapa dihitung. Kan toh apa namanya, pada dasarnya kan pemberi kerja juga tidak ada kewajiban untuk membayar semuanya itu, di luar hal-hal yang memang terkait dengan core pekerjaan tadi yang diserahkan ke pihak ketiga tadi. Tapi misalnya untuk kesehatan kan ya perusahaan pemberi kerja hanya berkontribusi untuk apa namanya itu membayar sesuai ya porsi yang dia manfaatkan. Misalnya konsultan gitu, misalnya konsultan yang paling gampang kan konsultan ya. Konsultan dia kan sehari punya 24 jam waktunya, ya, punya 24 jam waktunya. Di mana untuk apa namanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan kepada pemberi kerja, dia hanya membutuhkan misalnya 10 jam di antara 24 jam tadi. Ya, artinya si pemberi kerja ini hanya berkewajiban ya, kembali lagi hanya berkewajiban untuk berkontribusi kepada kesehatan si apa namanya si berkontribusi kepada fasilitas kesehatan si konsultan tadi ya selama 10 jam aja. Yang 14 jam kan nggak ada kewajiban. Seperti itu. Dan faktanya kan si konsultan juga hari itu nggak hanya kerja untuk si fulan gitu, tapi juga kerja untuk orang lain juga, kan bisa aja seperti itu. Artinya sebenarnya itu bisa diatasi ya, bisa diatasi dengan kita mengembalikan duduk perkaranya ke sesuatu yang sangat fair. Dan itu bisa di breakdown tergantung dari tipe-tipe apa pekerjaannya. Baik, ada pertanyaan yang lain, tapi ini apa saya rasa tidak bersangkutan dengan materi yang diberikan. Kalau Iya, kalau pertanyaan nanti di WA habis ini ada pertanyaan di chat Cak Lutfi, bisa dilihat gitu. Oh, gini. Ini ada lagi, sorry. Tadi ada yang lupa terkait dengan trust tadi. Jadi bukan insuransi terkait dengan trust. Intinya jawabannya seperti ini. Ketika kita akan melakukan perikatan dengan pihak lain ya, trust itu memang kalau dalam aspek bisnis ada harganya ya, ada kuantitatifnya gitu, ada harganya. Dan untuk kita memunculkan trust dari masing-masing pihak itu ya harus keluar ongkos. Masa kalau kita mau bisnis maunya gratisan terus kan ya seperti itu ya. Ada harganya, trust itu ada harganya. Misalnya kita mau menjual produk ke misalnya posisi saya di Jawa, misalnya saya mau jual produk di Papua. Wah, saya ini masih buta masalah Papua. Nah, saya mau menimbulkan trust dari calon-calon konsumen saya di Papua, gimana caranya? Ya cara paling gampang kita cari tuh lokal partner yang kira-kira bisa kita gandeng di Papua itu siapa. Sehingga lokal partner itu yang sudah memiliki tingkat trust yang bagus di masyarakat sekitar di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, itu yang kita gandeng. Ya, tentunya akan ada upahnya. Masa kita gandeng partner nggak diupahi ya zolim juga namanya. Termasuk juga ini terkait dengan pertanyaan yang pertemuan sebelumnya, bagaimana jika kita mau mengakuisisi saham atau aset perusahaan di tempat lain, tapi perusahaan itu nggak mau buka pintu, artinya kan belum ada trust. Ya kita harus cari lokal partner di sana, di tempat perusahaan itu berdiri, yang akan kita mau akuisisi itu, yang sekiranya dia itu memang apa namanya itu orang dekatnya gitu. Baik itu orang dekat berupa perusahaan atau orang dekat berupa orang pribadi gitu. Ya memang ada jasanya. Namanya apa ya? Bukan agen spionase ya, bukan juga. Tapi emang bisnis intelijen emang ada gitu. Bisnis intelijen emang ada. Orang yang benar-benar matchmaking suatu bisnis itu emang ada seperti itu. Dan itu ada harganya. Ada harganya.
Pertanyaan di mana maksud saya? Itu di chat. Jadi tanya dalam kondisi di mana proses telah berjalan, contoh asuransi, kontrak kerja dan lain-lain, di mana klausul di dalamnya belum sesuai dengan ketentuan syariah, Oh, seperti dia denda, asuransi, jaminan. Zoom chat di Zoom. dari Cak Januari, coba dilihat. Bentar. Uh, Oh ya. Dalam kondisi di mana proses telah berjalan, di mana klausul-klausul dalamnya belum sesuai dengan ketentuan syar'i, misalnya terkait denda penalti, asuransi, jaminan. Bagaimana kita sebagai user untuk mengarahkan hal tersebut? Ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam pertemuan sebelumnya. Konsekuensinya memang ketika kita diamanai suatu jabatan ya oleh perusahaan, artinya jabatan yang menyebabkan kita itu harus tanda tangan kontrak, bukan hanya paraf ya, harus tanda tangan kontrak. Artinya kita punya otoritas nilai. Perusahaan mengamanahkan jabatan, sak otoritas nilainya, artinya di situ kita harus melakukan penandatanganan. Ya otomatis kita harus di awal menjabat ya, sebelum semuanya terjadi. Ini ya, kita kan bicara sebelum semuanya terjadi. Kita harus sowan dulu, harus approach orang-orang yang terkait dalam sekiranya yang terkait dengan penyusunan perjanjian yang kira-kira di proses bisnis tugas kita itu terjadi. Ya orang keuangan, ya orang legal. Jadi biasanya sih orang legal cukup ya. Kalau perusahaan yang melakukan istilahnya itu punya fungsi pengadaan khusus, biasanya mereka itu hanya fungsi yang bertugas sebagai agen untuk membeli, atau departemen yang ditugasi yang diberikan tugas oleh perusahaan untuk sebagai departemen yang tugasnya agen membeli, agen pengadaannya perusahaan maksudnya. Sedangkan untuk pasal-pasal seperti ini tuh dia rely on legal. Nah, legal procurement-nya yang harus kita approach. Kita aja diskusi gitu kan. Kita dudukkan khususnya terkait insurance ini perkara-perkara yang logik ya, yang logik secara bisnis. Contohnya tadi yang pertemuan kan lalu kan sebelumnya kan misalnya seperti kesehatan. Ya kalau misalnya si perusahaan jasa itu harus memberikan makan malam ekstra, ya sudah itu masukkan unsur makan malam ekstra itu ke dalam ke dalam biaya. Jangan tiba-tiba membiarkan konsultannya kelaparan, nggak dikasih makan malam ekstra, besoknya sakit, ternyata harus bayar insulin, kan lucu gitu. Artinya kalau pola pikir seperti itu berarti dia pola pikirnya pemadam kebakaran, bukan pola pikir preventif. Yang harus kita upayakan adalah pola pikir preventif. Kalaupun ada masalah itu minimal, dan yang kita dorong ketika ada masalah itu adalah dispute resolusinya seperti apa. Artinya solusi dalam penyelesaian masalah tadi seperti apa. Itu yang harus kita junjung tinggi nilai-nilai itu. Jadi semua risiko itu kita geser ke kuadran yang manageable, tapi unsur-unsur yang mungkin ada potensi wan prestasi itu kita geser ke unsur-unsur yang solutif. Nah, bedanya itu preventif dan solutif. Ini kita harus proaktif di dalam hal ini terhadap penanya ini ya. Supaya sebelum semua terjadi dia harus konsult ke orang-orang legal yang terkait. Seperti itu. Baik, masih lagi pertanyaan? Sudah terjawab semua sepertinya. Alhamdulillah. Sebelum jam 7. Alhamdulillah. Sip, sebelum jam 7. Oke, teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyain juga, Cak Bayu, Cak Rokib, Cak Irfan, Mas Januaris, dan Adit. Nah, Cak Ubed, monggo. Sing kaitannya sama dana asuransi 45 sebenarnya ya. Ini kan, itu kan sifatnya sebenarnya secara aplikasi mirip asuransi. Cuman selama ini kan saya diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan nominal berapa yang misalkan disumbangkan. Mestinya wis dari kelas KB ya, Rek ya. Itu karena akadnya hibah ya kan? Ya kan akadnya hibah, Bet.
Iya, artinya kan misalkan bukan hibah Subet loh, bukan lah. ini seolah-olah gini ya, seolah-olah apa namanya duitnya itu kan dikelompoknya bareng, dikelola bareng untuk kita sendiri. Kalau seandainya untuk luar pun kan mesti saya juga minta izin gitu loh. Iya. Jadi memang itu bukan dihibahkan ke Mas Ubed, bukan. Akad hibah itu adalah akad hibah dari orang yang menghibahkan kepada pihak yang menerima hibah. Yang jadi masalah kan pihak yang menerima hibah kan belum ada orangnya sekarang. Ya kan? Karena kan ya nanti dia akan mendapatkan manfaat hibah itu ketika ada kejadian, ada musibah. Kan sekarang belum ada orangnya, ya otomatis dana itu harus dihimpun dulu. Makanya itu akadnya itu akad hibah dari satu orang ke orang yang nanti terima musibah, bukan ke Mas Ubed sebagai pengelola. Iya betul. Dana tadi. Yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah apa namanya keridhaan kawan-kawan untuk mengizinkan saya mengelola itu loh. Iya. Itu yang penting karena kalau seandainya misalkan ada yang nggak istilahnya apa ya nggak ridho sedikit saja itu saya juga keliru. Iya. Ketika saya mengelola untuk ini. Kalau misalkan ya pengobatan Junaid kurang semenit wes saya tak tutup sekoiki gitu, seko dana sosial. Mestinya kan ya mestinya tidak masalah mestinya ya. Soalnya aku di ya. Iya, karena ada keputusan-keputusan yang Mas Ubed punya veto gitu ya. Ya veto ya. Sudah kelolaannya Mas Ubed sendiri itu sudah areanya Mas Ubed karena kan yang lainnya sudah mempercayakan. Itu ajarnya bagus loh konsep itu. Aku tadi kadang kepikiran pengen mengkaji contoh di skop UNS sendiri ya. Dari sisi traveling itu kan UNS juga dikelola oleh manajemen untuk tiketing dan sebagainya. Sebagian walaupun ada yang sebagian gitu ya. Itu misalnya ajarnya dikaji dalam setahun itu kita bayar insurance berapa itu kemudian itu kita kumpulkan sendiri sebagai dana abadi ya. Jadi lebih menarik gitu ya. Iya, lebih menarik. Cuma ya itu kadang-kadang kan ketika kita menyerahkan ke suatu instansi ya, itu kan sosok figur yang punya pengaruh dalam instansi itu kan, maksudnya instansi tadi yang menghimpun dana tadi itu dia harus orang yang benar-benar mengerti permasalahan ini. Karena tadi kalau orang sudah megang duit ya itu kan yang terjadi sekarang kan kalau sudah megang duit banyak, apalagi namanya dana abadi kayak atau apa itu kan motif dia untuk muter duit itu kan ada. Oh ya itu tidak boleh. Kalau seperti itu kan dana mandek atau saja nih. Lah ya itu yang terjadi seperti ini selamanya. Terjadi selama ini seperti itu. Ketika suatu instansi atau suatu organisasi memegang dana yang banyak, gitu kan, yang dinamakan dana abadi, itu namanya nafsu untuk memutar dana itu ke investasi itu pasti ada. Iya, dengan alasan-alasan ini kan harus kita kembangkan, ini kan dana umat harus kita kembangkan, pokoknya pernyataan-pernyataan yang berbunga-bunga gitu loh. Ini kan dana umat harus kita jaga, gimana cara kita jaga, kita kembangkan. Nah ini yang akhirnya jadi belok semua. Nek asuransi di Indonesia yang model kayak gini, ya, namanya apa? Ada enggak? Yang saya pakai untuk waktu itu masuki suatu negara lain itu waktu itu traveling kalau nggak salah ya namanya. Traveling. Dia ya itu tadi traveling syariah dan dia karena itu ini sih one shot facility ya bukan regular. Bisa minta tolong dicarikan regulasinya enggak? Tak coba tak pelajari gitu. Barangkali bisa dimasukkan ke UNS gitu. Regulasi untuk? Ya semacam akadnya dari B2C kan tadi kan ya. Akadnya dari pengguna ke pengelola asuransi. Karena kaitannya gini juga, ketika orang mengelola asuransi itu kan dia butuh uang untuk menggaji pengelolanya. Nah seperti itu kalau di instansi itu yang sampean pakai itu seperti apa itu? Apakah Lutfi bayar 2 kali? Misalkan sekian untuk hibah, yang sekian untuk bayar jasa, itu gimana? Tapi yang saya gunakan itu one shot facility. Bukan long term facility. Beda dengan yang dimaksud oleh Mas Ubed itu kan sebenarnya long term facility yang dibutuhkan karena akhirnya dana kelolaan itu bisa sustain dikelola. Sedangkan one shot facility nggak bisa dianalogikan ke sana. Beda. Nanti karena kalau long term facility itu nanti
dia akan masuk ke misalnya di denda keterlambatan pembayaran. Dia akan masuk ke situ-situ. Nah, itu yang saya rasa kalau yang di Indonesia belum ada. Belum ada. Ya entah saya yang belum nemu atau memang belum ada, saya kurang tahu ya, tapi setahu saya sih nggak ada. Kalau yang dia masuk ke ranah long term facility, maksudnya long term jaminan kesehatan, long term jaminan apa namanya apa gitu, itu belum ada yang mengelola dengan sprint seperti itu. Yang paling gampang sebenarnya kalau misalnya kita mau membuat startup insurance kayak gitu, misalnya kita nggak bicara institusi manapun, lah kita membuat startup misalnya, 45 membuat startup insurance misalnya nih, gampang aja sebenarnya. One shot, Gampangnya gimana? Gampangnya gimana? Karena sebenarnya yang amanah yang diberikan oleh pemberi hibah tadi kepada lembaga yang mengelola dana tadi adalah untuk menjaga nilainya. Karena dengan sistem inflasi sekarang kan nilai tahun ini sama nilai tahun ketiganya udah beda. Nah, artinya sebenarnya gimana caranya perusahaan insurance itu bisa menjaga nilai dana nasabah tadi? Beliin emas misalnya. Jadi dia harus punya underlying, harus punya apa namanya itu sesuatu yang benar-benar nilainya itu bisa dirasa konstan sepanjang tahun. Artinya dia ketika membuat akad hibah, bilang ke calon nasabah asuransi tadi, ini begitu kita hibah, kita belikan emas dengan nilai tukar mengikuti emas tadi, misalnya kalau emas ya, ini nggak harus emas gitu. Dengan nilai tukar mengikuti emas tadi. Artinya kalaupun misalnya qadarullah tahun ketiga nilai emasnya nggak setinggi nilai emas yang tahun pertama, ya apa boleh buat? Kan emas itu memang alat tukar. Emas kan memang sejak zaman dahulu kala kan fungsi utamanya alat tukar, bukan sebagai alih-alih, bukan sebagai perhiasan, ya kan? Emas itu kan alat tukar fungsi asalnya. Nah itu yang kalau misalnya kita membuat startup tuh mudah sekali insurance tuh, mudah sekali, udah akadnya hibah, nggak ada denda keterlambatan, kita hanya menerima jasa, selesai. Katanya hanya di-manage oleh 1-2 orang, bisa aja. Oke. Saya mohon izin ngomong ya, 4 menit ya. Tapi mohon maaf, karena ini nanti kan di-record, jadi saya pakai ilustrasi XYZ ya. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi sekedar sharing. Ada seorang profesor di Indonesia, mungkin ada beberapa tempat yang sudah tahu cerita ini, tapi ada beberapa yang pasti saya belum cerita ke teman-teman M45. Ada seorang profesor dari Indonesia waktu saya tinggal di Glasgow. Beliau singkat cerita ada agreement dengan salah satu university di Inggris. Profesor X ini melakukan penelitian yang awalnya sangat konfidensial ya istilahnya. Saya nggak tahu kenapa kok konfidensial, padahal dia background-nya profesor, ini juga profesor yang syariah. Singkat cerita, akhirnya beliau cerita gitu loh, karena sudah terjalin trust dengan saya, beliau cerita yang intinya itu pemerintah Inggris sendiri meminta untuk melakukan penelitian tentang ekonomi mikro yang ada di Indonesia yang bisa kuat ketika melewati badai krisis kemarin yang 2008 ya. Yang 2008 itu kenapa? Salah satu permodalannya adalah rumah makan Padang X, kita sebut begitulah. Nah, di rumah makan Padang X ini ada yang menarik gitu loh. Ya menarik dari ceritanya Lutfi tadi, akhirnya saya nyangkep gitu. Jadi salah satu yang dia lakukan, kita tahu orang Padang itu yang cukup kuat ya dalam menerapkan hukum-hukum syariah secara kekeluargaan maksudnya ya. Bukan secara, saya kurang tahu kalau secara syariahnya seperti apa, tapi kalau saya menangkap begini. Jadi akadnya di rumah Padang X itu adalah tidak ada karyawan di dalamnya. Jadi semua adalah pemilik perusahaan. Artinya dari awal itu sudah dilakukan akad seperti itu sehingga tidak ada proses penggajian. Yang ada adalah bagi hasil. Nah, kan yang aneh ketika bagi hasil, bagaimana biar bisa merasakan itunya, hasilnya, maka akad tutup bukunya itu dilakukan per 100 hari atau per 3 bulan, tergantung mana yang disepakati. Nah, tujuannya apa? Biar kita bisa mendapatkan bagi hasilnya besar. Berdasarkan prosentase
pembobotan. Contoh nih, Pak Ubed ini adalah pemodal, maka nanti persentasenya 30%. Terus kemudian Pak Lutfi sebagai tukang masak dan resepnya, maka dapat yang 30%. Saya sebagai yang bagian, contoh ya, hanya di front office, yang bersihin meja, yang menyajikan, itu dapat 5%. Dengan catatan persentase itu kita sepakatin bersama-sama. Karena apa? Itu berdasarkan dari KPI, sejauh mana tanggung jawab dan skill yang mereka terima dan beban. Singkat cerita, saya lalu bertanya begini, bagaimana dengan bulan-bulan di antara 100 hari dan atau 3 bulan, contoh 1-2 bulan berikutnya, dia dapat duit dari mana yang pertama, terus bagaimana dia mencukupi keluarganya. Yang unik ini, yang Mas Lutfi tadi bilang, jadi dia juga melakukan sistem insurance yang mereka lakukan sendiri. Jadi akad pinjam uangnya, contoh ya, dia melakukan akad pinjam uangnya, contoh, sebelumnya makan dulu. Kalau makan, mereka sudah menggaransi bahwa kamu dapat makan pagi, siang, sore dengan lauk yang mewah hanya 1 kali. Entah kamu mau ambil pagi, siang, atau malam. Lauk yang lainnya ya kamu ambilnya yang standar-standar aja, gitu loh, jangan daging gitu. Nah, semua itu dari semua tadi istilahnya Mas Lutfi, Mas Ubed, saya yang sebagai posisi apapun itu haknya sama. Nah, ini ada hak yang kedua yang sama yang menarik adalah ketika mereka membutuhkan tanda kutip fresh money, uang. Contoh nih, saya untuk nyekolahin anak bulan depan karena anak mau masuk dari SD ke SMP. Dia pinjam uangnya, akadnya itu berupa beras, Mas Lutfi. Jadi untuk menjaga uangnya gitu, berupa beras. Jadi saya bilangnya gini Mas Lutfi, ini saya dari informasinya dia ya. Mas Lutfi, Mas Ubed, karena Mas Lutfi tadi, Mas Ubed sama Mas Lutfi ini termasuk pentolan yang mengelola aset itu semuanya, yang memiliki uang dari investor, begitu juga ini dilaporkan ke investor. Saya pinjam 1 juta, saya kembalikan 1 tahun lagi, 1 juta ini sesuai dengan harga beras di Indomart. Sorry, gini. Saya akad 1 kilo, jadi 1 juta kalau dihitung ya, contoh 1 juta, kalau sekarang beras anggaplah 100.000, dia 10 kilo gitu, anggaplah. Jadi dia akadnya gini, saya akad beras 10 kilo. Di Indomart itu setaraf dengan harga saat ini di Indomart, katakanlah harganya 1 juta. Delalah, setahun maneh pas wae bayar, itu harga beras 10 kilo itu ternyata nilainya naik, katakanlah 1.200.000 ya. Dia sepakat, jadi mengembalikannya beras tadi. Nah, itu piye Mas Lutfi kondisinya kalau kayak gini? Jadi dia mengunci angkanya, pinjam-meminjamnya ini. Ini berupa bukan uang, tapi yang dia pinjam adalah nilai berasnya gitu. Satuan yang bentuk. Karena kalau baginya dia emas itu berat. Nah, kalau beras, yang penting kamu kembalikan beras saja gitu loh. Nah, kalau kamu mau membalikan dalam bentuk uang, ya silahkan kamu setaraf dengan contoh di Indomart gitu ya, di Indomart X tempatnya yang sudah disepakatin. Sekarang berapa sih beras seri itu? Harganya segini. Oh, 10 kilo, berarti harganya segini. Jadi akadnya tuh terhadap suatu barang, tapi nanti kita setelah dia 10 kilo terus bilang, Pak, ini tak jual ya ke kamu ya, ke tadi rumah makannya tadi pada Padang lagi. Tak jual ya ini 10 kilo kamu terima makan. Ya karena rumah makan Padang itu setiap hari membeli beras. Ya dia daripada beli ke tempat lain dia beri orang ke orang itu gitu loh. Jadi akad putusnya itu di berasnya. Itu gimana Mas? Jadi kita fokus ke underlying beras tadi ya sekarang ya. Bukan ke sistem bagi hasil tadi ya, karena kan tadi yang disampaikan betul. Ya banyak ya. Nah, berarti kalau terkait insulin kita hanya fokus ke dana yang dihimpun dari karyawan di suatu perusahaan kan gitu tadi, perusahaan makanan restoran Padang tadi gitu ya. Ya, itu ada di underlying-kan berupa beras. Ya bisa juga. Makanya waktu di diskusi grup 45 itu saya sampaikan hegemoni emas itu memang iya betul. Dalam kondisi normal itu cenderung ya, bukan selalu, cenderung bisa dijadikan underlying karena memang emas itu secara filosofi
adalah hasil tambang yang gunanya untuk alat tukar, bukan untuk perhiasan. Kalaupun ada yang membuat emas sebagai perhiasan, yaitu urusan lain, itu produk komoditi. Tapi pada dasarnya hanya untuk kayaknya mewakili. putus-putus ya Mas Lutfi ya, putus ya. Sorry. Oh, maaf. Sudah lagi. Sudah jelas. Jelas, lancar dari Jambi lancar. Jelas. Masya Allah, dari Jambi lancar. Baik ulangi. Tadi kan berarti para karyawan di rumah makan Padang tadi itu melakukan penghimpunan dana, kemudian himpunan dana itu di-underlying-kan dalam bentuk emas, dalam bentuk beras. Ya kan, itu boleh-boleh saja, karena pada dasarnya mau pilihannya emas atau beras itu, kalau saya pribadi itu sangat tergantung dengan karakter masyarakat setempat. Dan kalau beras itu bagi orang Indonesia, itu sebenarnya underlying yang paling jos dibandingkan emas. Karena apa? Dalam kondisi perang, orang itu butuhnya makan, bukan butuh emas. Dalam kondisi bencana, orang itu butuhnya makan, bukan butuh emas. Apa gunanya misalnya kalau dalam kondisi bencana, segala semua akses terbatas, terputus, jalan runtuh, jembatan runtuh, untuk beli ini itu nggak bisa. Terus kalau misalnya punya emas itu mau diapain? Nggak bisa dimakan juga gitu kan. Maksud saya gini Mas, akadnya itu seperti apa agar ini menjadi aman? Jadi contoh ketika saya berakad dengan Anda berarti saya akad 10 kilo gitu ya berarti ya? Atau akad uangnya gitu? Akad uangnya, ya nilainya disetorkan berupa uang boleh, tapi di situ si perusahaan wajib memberikan ekivalensi ya yang harus diupdate. Nah ini fungsinya, ekivalensinya itu harus diupdate setiap saat sesuai dengan harga underlying-nya tadi. Kalau underlying-nya berupa beras, ya harga berasnya harus diupdate tiap hari. Misalnya. Kalau underlying-nya berupa emas, ya emasnya harganya harus diupdate setiap hari. Sehingga ketika ada klaim ya, kalau pada saat nyetorkan hibah kan itu nggak masalah, karena kan ya itu sifatnya bisa seikhlasnya gitu kan, atau sesuai posisi dalam perusahaan itu. Misalnya kalau pimpinan restoran yang paling tinggi porsinya ya itu terserah. Tapi kalau pada saat klaim itu akhirnya orang menjadi merasa transparan. Oh, underlying dana himpunan saya itu ternyata setara dengan berapa kilo beras atau setara dengan berapa gram emas. Itu harus diupdate apa gerakan nilai underlying-nya. Nah, kalau sekali lagi satu pertanyaan. Kalau itu kan oke lah, ada profitnya dia karena jualan nasi padang tadi. Lalu bagaimana dengan kalau penghimpunan seperti ini, si penghimpun, contoh nih orang yang melakukan penghimpunannya ini minta, aku kan beli dan lain sebagainya kan ada ongkosnya untuk ke sana, transport dan lain sebagainya. Itu iya ya, jadi akadnya untuk istilahnya apa ya, bukan gaji, kayak komisi ya mungkin ya. Atau gimana Mas istilahnya, membayari yang tukangnya untuk pulaan dan lain sebagainya gitu loh. Iya. Artinya si perusahaan kan akhirnya bikin peraturan ke karyawannya ya. Misalnya ada 10 karyawan di rumah makan itu. Ada 10 karyawan, misalnya masing-masing setor katakan 100.000 sebulan misalnya gitu ya. 100.000 sebulan tuh wajib setor di sana. Bukan wajib setor, artinya setor di awal 100.000 per bulan. Terus kemudian nanti kalau ada klaim dan nilai dana himpunannya berkurang, perusahaan ngomong lagi, ternyata dansos kita kayak tinggal sekian loh, kayak Mas Ubed tuh kan. Mas Ubed kan nggak tiap bulan kan ngomong ke teman-teman kalau tinggal sekian loh saldo kita, ya itu sekondisional aja. Artinya si pengelola dana himpunan tadi kondisional aja ngomong, ternyata kita butuh bumper lagi nih, tolong tambahin dong yang mampu tambahin lagi, ini tabungannya. Nah, tapi di situ harus jelas di awal bahwa ini nanti berasnya itu perlu dibeli loh, belinya perlu pakai mobil loh, karena buat ngangkut, dan mobilnya perlu bensin. Betul. Nah, itu gimana tuh? Mobilnya juga nggak bisa jalan sendiri, harus disetirin orang kan gitu. Ya, setuju. Itu maksud saya, Mas. Itu piye, Mas? Jadi kan karena tidak tercover di harganya itu. Iya, itu harus diakadkan upah. Artinya semua pemberi tadi itu akhirnya ngerti, ternyata yang dihibahkan misalnya 100.000 nih, ya. Setiap orang 100.000 patungan gitu, patungan hibah itu. Terus kemudian dari 100.000 itu ternyata yang 5.000 itu buat jasanya orang yang beli tadi, ya nggak apa-apa. Artinya kan clear. Artinya si orang yang menghibahkan, ternyata yang benar-benar saya
belikan beras itu cuma 95.000. 5.000 itu karena untuk mengupayakan orang yang termasuk biaya-biaya yang ikutan untuk membeli beras tadi. Sip. Berarti akad upah itu memang harus di-state di awal ya? Iya, betul. Oke, sip. Ada Berasnya, lagi, ini kebetulan sudah jam 7 lebih 12 menit. Tadi Mas Lutfi minta jam 7 sampai 15, ada 3 menit. Monggo teman-teman, mungkin ada yang mau tanya. Intinya dalam berbisnis sih pokoknya kudu jelas ngono kabeh wae nek. Setuju, Cak. Setuju, Cak Ubel. Wis tinggalne wae. iya, betul. Benar. Jelas di depan, jelas aturannya itu penting. Makanya aku kadang nek melihat sesuatu itu ya, apapun itu ya, itu prinsipnya satu dok, jelas atau tidak gitu. Kalau enggak jelas, wis penting enggak usah. Itu penting. Coro Jawane kan rame nang ngarep ngono lho ibaratnya. Iya, betul. Nah, itu nanti tergantung pada waktu perjanjian di depan. Seteliti-teliti kita membuat satu perjanjian. Nah, walaupun demikian kan seringkali ini ya masih ada yang terlepas pandang ibaratnya. Nah, itu perlu di-cover dengan pasal-pasal tertentu yang sifatnya masih bisa dimusyawarahkan ya. Aku ngono wae ya kira-kira. Betul. Makanya kalau kedepannya misalnya M45 punya founder ya, punya inisiator untuk membuat bisnis startup insurance itu gampang banget. Padahal misalnya insurance terkait kendaraan gitu. Misalnya Mas Ubed di tempat tinggalnya itu ada beberapa bengkel lokal, itu bisa kita jadikan rekanan. Itu Masya Allah tadinya dia insurance yang benar-benar menggerakkan perekonomian dari bawah. Oh iya. Karena himpunan dana tadi itu benar si konsumen ya, si nasabah itu akan menyerviskan motornya ke situ. Itu Masya Allah itu. Jadi sifatnya semacam deposit ya. Saya kemarin sempat mikir gini Cak Lutfi. Aku sempat taruh gaya bisnis ya. Bisnisnya modelnya bengkelnya bapak saya itu mau tak model merekrut istilahnya nasabah dalam tanda kutip ya. Kalau misalkan dia nyetor uang sekian, itu kita akan berikan servis seperti ini selama setahun gitu. Yeah. Ini jasa servis ya, karena itu memang servis. Jadi nilai itu senilai dengan servis setahun, tapi dia sebagai nasabah gitu. Nah, model gini kan juga yang dia juga kita ajak kerjasama ya jelas. Pokoknya hakmu ini, kewajiban saya ini, Anda membayar sekian kan itu kan ya model. Iya betul. Iya bisa seperti itu. Baik. Untuk yang topik berikutnya bisa kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, alhamdulillah Cak Lutfi, terima kasih. Menarik ya teman-teman. Jadi ternyata insurance tidak hanya kata-kata asuransi yang selama ini kita hanya dengar.